karena kondisi tidak memungkinkan. Makanya pada tahun ini kami menghadirkan kembali Abuya. Mudah-mudahan berkah tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mohon maaf yang sebesarnya atas nama pimpinan dan kami pada hari ini sebagai pembukaan dan juga sebagai protokol acara yang dibebankan kepada Abuya kepada kami. Pertama kami mohon maaf yang sebesarnya. Ini ada Abi Syekh Anam supaya dapat naik ke atas panggung. Reporter Dubai. Abi Khairul Anam supaya di sebelah kanan masih kosong. Kami mohon sebesar-besarnya mungkin tempat yang tidak layak dan juga mungkin dalam pelayanan kami seluruhnya, dan kami mohon terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan partisipasi para donatur-donatur dan juga khusus kepada panitia Dewan Guru Dayak Darul Quran ini yang sudah bekerja dari malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat mengadakan berbagai aneka lomba baik dalam cermat nahwu sharaf dan juga tafsir Quran, musabaqah tilawatul Quran dan hifdzul Quran, dan juga lomba-lomba anak TPA menghafal nama-nama Nabi dan juga keturunan-keturunan Nabi, dan juga menghafal ayat-ayat pendek dan juga menghafal pembacaan doa setelah sembahyang. Inilah dalam 4 malam yang lalu dilaksanakan di sini. Alhamdulillah dengan sokongan bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya masyarakat Desa Pau dan para donatur, kami minta terima kasih yang sebesarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas segala bantuan baik moral, baik material, tenaga, pikiran semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan setimpalnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada panitia, rekan-rekan panitia semuanya yang sudah betul-betul bekerja keras sehingga acara ini sukses. Kami selaku pimpinan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para dewan guru baik putra maupun putri mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menyangkan mukadimah, langsung saja kami sebagai protokol untuk memberkahi acara kita pada malam yang berbahagia ini dalam memperingati Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Dayak Pondok Pesantren Darul Quran Desa Pau Labuan Haji ini. Maka untuk pertama kali mari sama-sama kita mendengar pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dalam hal ini akan disampaikan oleh adik kita Tengku Muammar Huda. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat beserta selawat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Yang mulia Abuya dan Abu Muda dan seluruh jamaah, kami mohon berdiri sejenak. Kita akan membacakan salawat Nabi. Ya Nabi, salamun alaika. Ya Rasul, salamun alaika. Ya Habib, salamun alaika. Salawatullahi alaika. Ya Nabi, ya Nabi, salamun alaika. Ya Rasul, salamun alaika. Ya Habib, salamun alaika. Salawatullahi alaika. Allah ashraqa al-badru alayna فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي، سلام عليك. يا رسول، سلام عليك. يا حبيب، سلام عليك. Salawatullahi alaika. Kepada Abuya dan seluruh jamaah kami mohon untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tunku Muhammad Buddha telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Mudah-mudahan acara kita ini berkah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, ini dengar baik-baik judul apa yang disampaikan. Sebelumnya kami juga mohon maaf kata-kata kemuliaan tadi belum kepada rekan kami Habib Syed Suwardi yang berhadir di Labuan Haji Barat, dan juga
Walid Aditya Putra, pimpinan Daya Ittihadul Ummah, dan juga Abi Khairun Nufus beserta pemuda yang lainnya. Ini dengan baik-baik judul yang harus disampaikan, bagaimana masyarakat pemuda baik laki-laki maupun perempuan melakukan salat dengan jalan istiqamah. Diulangi, bagaimana masyarakat pemuda baik laki-laki maupun perempuan melakukan salat dengan jalan istiqamah. Yang pertama disampaikan nanti oleh Abun Haji Ar-Radi Insal, Jakarta. Yang kedua Bapak Kicik Pauh di Suhadi, dan yang ketiga Bapak Camat Labuan Haji Bapak Anha. Untuk yang pertama kita mohon kesediaan guru kita, bagaimana masyarakat pemuda laki-laki dan perempuan melakukan salat dengan jalan istiqamah. Mohon kepada yang mulia Abun Haji Ar-Radi Insal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia Abuya dan kolega sekalian, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhormat para guru-guru, abu-abu muda, para tokoh-tokoh kita, musyrikah, Pak Polsek, Pak Camat, dan Bapak Ibu sekalian. Di pertanyaan Abah, bagaimana cara masyarakat supaya istiqamah melakukan salat? Itu kan pertanyaannya. Pemuda, pemudi, laki-laki dan perempuan. Para hadirin sekalian, mongau yang malih sembahyang. Yang pertama nak do tahu cara sembahyang. Maka yang pertama harus diajarkan ilmu pengetahuan tentang apa kewajiban seorang makhluk terhadap Tuhan. Mengetahui Allah, sifat Allah itu wajib ditanamkan kepada anak-anak. Dan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Setelah mereka mengetahui, barulah mereka diperintahkan untuk salat. Salat mereka lakukan kalau sekedar mengetahui rukun 13, salatnya banyak bolong-bolong. Maka sembahyang banyak malih karena sembahyang nak ada merasa lezat. Kemudian setelah awak salat perintahkan anak awak melakukan rukun 13, tahu sah dan batal, barulah diperintahkan ba'a cara salat tu bak hudur hati di hadapan Allah. Maka perlu berterikat. Setelah inyo salat huzur hati ke hadapan Allah, merasa salatnya lezat, barulah salat kau bisa istiqamah. Karena Allah berjanji, innaha lakabiratun ilal khasyiin. Sembahyang itu baik, kecuali yang nak ada baik adalah orang-orang yang khusyuk salat. Baca khusyuk. Khusyuk itu iman orang yang sempurna. Contohlah kau. Awak sembahyang kau baca Fatihah, awak yakin Fatihah yang awak baca didengar oleh Allah. Gerak yang awak bergerak dilihat oleh Allah. Awak bergerak karena digerakkan oleh Allah. Meyakini seperti itu menghasilkan khusyuk. Bagi orang yang khusyuklah yang bisa salatnya istiqamah. Dan bagi orang yang khusyuklah yang bisa mencegah keji dan mungkar. Menghasilkan khusyuk Bapak Ibu sekalian, maka bergabung dengan tauhid tasawuf. Kenapa? Karena tauhid tasawuf diajarkan awak ba'a menyambin hati ke Tuhan. Bukan sekedar rukun 13, tapi hati tersangkut ke Tuhan. Setelah tersangkut ke Tuhan, hudur di hadapan Tuhan, taliyeklah keberadaan Allah, sifat-sifat Allah pada diri awak. Di saat itulah merasa awak lezat.
Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo pendek. Terima kasih kepada Abu di Haji Aradi Jakarta. Tapi batu jamu juga Pak. Lala. Awali. Terima kasih lagi kepada guru kita. Untuk selanjutnya dengan judul yang sama, bagaimana masyarakat pemuda, perempuan, laki-laki melakukan salat dengan jalan istiqamah. Dan disampaikan oleh Bapak Kici Desa Bau. Bapak Deswadi, silakan dengan segala hormat. Ganti demi materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat kita kepada Rasulullah. Kami lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala rahmatnya kepada kita semua. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga ke akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Abuya, yang kami muliakan seluruh para abu-abu muda yang telah berhadir, para petinggi PTT semuanya, para P2T yang sudah berhadir, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah berhadir di pesantren apa yang kita banggakan ini. Sahabat naik, ikut bagi kami menjawab ya. Karena kami sendiri belum istiqamah dalam sholat. Pocok tinggal-tinggal. Tapi insya Allah dengan itu jadi kepemicu bagi kami untuk tidak meninggalkan sholat. Pertanyaan Caku, izin ke kampung, pertanyaan Caku, bagaimana kita semua istiqamah dalam sholat? Kenapa kita nak istiqamah dalam sholat? Khusus bagi kami pribadi sendiri. Karena kita nak tahu Allah itu dekat. Dan nak tahu dia itu Allah. Nak tahu segala. Dan tidak ada rasa syukur kita yang sesungguhnya, berterima kasih kita yang sesungguhnya dari hati kita yang dalam kepada Allah yang Allah mengajak kita hidup, yang Allah mengajak kita bernapas, hidup dan menerima rezeki dan nikmat dari Allah Ta'ala. Sehingga kita lalai. Mungkin Abu ya mohon maaf, memang ambo badan panah ikut PTT, tapi secara jauh, secara ambo dekat sama PTT. Ambo selalu mengikuti apa yang dianjurkan Abu ya. Pasti kami ikuti. Ya, mungkin kami belum bisa berhadir bersama. Mohon maaf, amun ada malu mengicane. Karena Abuya selain guru juga keluarga kami sendiri. Dan kemudian kenapa kita tidak istiqomah dalam sholat? Sedikit ambo menambahkan. Karena kita mantang menampak kadonya, seolah-olah kita nak domonga kalau tinggal maya. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin faktor usia, kami juga sedikit-sedikit sudah belajar untuk paling tidak mengerti, belajar sedikit-sedikit mengerti apa yang tertulis, apa yang diartikan di dalam Al-Fatihah itu dan dalam Bismillah itu. Dari situ kami belajar sedikit-sedikit. Mudah-mudahan dengan bimbingan Abu Ya mulai dari dulu sampai kini untuk menganjurkan kita sadue paling tidak janganlah panah lagi meninggal sembahyang. Itu yang pertama. Yang kemudian Abu Ya juga kami sudah pernah juga bersama-sama dengan Imam Cik dengan Abah untuk selalu menyerukan kepada desana-desana warga Pawah umumnya untuk selalu ikut hadir mengaji, hadir mengaji, mendengar pengajian dari guru-guru. Paling tidak kita mendapatkan ilmu-ilmu agama khususnya tentang sembahyang. Sehingga sedikit demi sedikit kita
mulai mencintai sholat itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami takut salah menyampaikan terlalu panjang. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiji yang telah menyampaikan bagaimana masyarakat supaya dapat menjalankan sholat ini dengan tetap dengan istiqomah. Selanjutnya juga ta'aruf dan judul yang sama kepada Bapak Camat kita yang baru, Pak Camat Labuan Haji. Kepada Bapak Har kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Juga salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Selanjutnya kata-kata penghormatan saya dan yang mulia kepada abu pesantren, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang saya muliakan dan saya cintai, juga kepada anak-anak kami, kader pembimbing yang tangguh untuk mendalami ilmu agama mulai dari sekarang, karena dengan anak-anak santri inilah kader-kader kita yang bisa menjadi panutan kita nanti. Apalagi kita saat sekarang kita sudah berumur, tidak ada lagi ujian kita ini. Selanjutnya ambo mengenalkan diri ambo dulu. Alhamdulillah ambo dipercaya oleh Bupati Pak Haji Mirwan jadi camat Ziko Batu Kampung aja. Ambo dilantik tanggal 28 TMK ambo hari Kamis tanggal 28 Agustus. Ambo asal Susu, Kabupaten Aceh Barat Daya, berkeluarga Kasiko, ke Kampung Pisang. Riwayat pekerjaan ambo pernah bekerja di Rumah Sakit Jenderal Bidin, pernah di Puskesmas Belang Kejeren, dan juga pernah di Dinas Kesehatan Aceh Selatan Tapatuan waktu semasa Bupati Pak Husin. Dan 2014 ambo pindah ke Abdia, kebetulan bupatinya awak jadi ke Pak Jupri. Dan 2025 kemarin TMT 1 Maret karena kebetulan Pak Haji mengajak saya pindah kemari. 1 Maret pindah Lokasiko dan dipercaya ambo jadi camat di Labuan Haji. Dan kepada ambo mohon doa dan dukungannya, semoga bisa amanah dan bisa menjalankan tugas dengan baik, insyaallah. Dan selanjutnya kalau masalah agama ambo mungkin malu ambo karena di koko memang
bibit-bibit tuangku dulu. Jadi kalau judul ceramah itu apabila kita istiqamah dengan salat, biar kita istiqamah dengan salat, intinya kullu nafsin zaikatul maut. Ingat mati, setiap manusia jujur berjawab pasti mati. Kalau kita ingat mati, itulah pasti. Karena kalau misalnya kita ingat mati dan kita pasti tidak ada melenceng di jalan, setiap paham di sana ugang kalau dunia itu hanya sekedar titipan, sekedar jembatan gitu, sekedar jembatan menghadapi ini, yang hakikinya itulah akhirat. Jadi setiap pekerjaan kita kalau tidak terkontrol, tidak ingat mati, pasti kita bebas, terlena dengan kehidupan dunia itu. Baik itu jabatan, materi, tidak ada sadar gitu. Tapi seandainya kalau kita ingat mati, dan otomatis kita istiqamah dalam menjalankan ibadah. Pas dengar azan, kita salat. Karena itu satu, apapun kerjaan gitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan rupanya. Dirangkum oleh Abu Yus atau Abu Wahidul Qahar, kepada Abu Wahidul Qahar untuk merangkum apa yang sudah disampaikan oleh yang telah terdahulu. Kepada Abu Wahidul Qahar dipersilakan dengan segala hormat. Untuk apa dibuat pesantren dekat, yaitu pesantren Wahidul Qahar? Ya, jap. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya yang sama-sama kita cintai, Allah muliakan, juga beserta Umi dan Nyak, dan juga para abu-abu muda, Bunda Rahmi, Ibu Hidayati, dan juga hadir bersama kita pada malam berbahagia ini Bapak Samad serta jajarannya, dan juga Bapak Mantan Samad telah berhadir, dan juga Bapak Polsek, juga berhadir para wali-wali Nanggro, dan juga seluruh guru-guru abu-abu muda, istimewa pada Abah selaku pimpinan pesantren Darul Quran ini, dan juga istimewa lagi kepada Bapak Kici Desa Pau beserta Imam Ji, Ketua Pemuda dan kawan-kawan. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini memang sebenarnya bukan momen ya, karena mengingat di pesantren Wahidul Qahar belum dibuat acara, maka disambil acara ini di sini. Maka yang pertama sekali, untuk apa pesantren Wahidul Qahar itu dibuat? Pertama adalah pesantren itu saya buat untuk saya dan anak-anak. Untuk pribadi saya, tempat saya membuka-buka kitab, membalik-balik kitab dengan kawan-kawan, dan juga untuk anak-anak saya sambil mengajar mereka. Kalau ada ibu-ibu yang mengantarkan anak, maka diajar sekali.
Kalau tidak apa-apa juga. Baru juga lagi pesantren itu dibuat lagi, tujuannya adalah untuk tempat beribadah. Karena mengingat saya terlalu jauh tertinggal, baik dalam segi ilmu, juga dalam segi amalan ibadah. Maka dari itu dengan kita buat pesantren Wahidul Qahar itu, maka mau tak mau, karena tempat kita, karena menjadi tanggung jawab kita, walaupun awalnya secara terpaksa, tetap kita melakukan ibadah, salat berjamaah, dan juga ada dibuat belajar-belajar tawajuh pada malam Rabu, karena tawajuh itu hari Sabtu dengan Abuya, tapi dibuat untuk belajar-belajar tawajuh malam Rabu. Dan juga dibuat lagi itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adalah untuk melatih-latih agar sebagaimana yang telah diajarkan oleh Abuya kepada kita, untuk dapat kita peduli bagaimana mengaplikasikan apa yang telah kita ketahui. Kita belajar peduli pada masyarakat, wabil khusus kepada santri-santri, dan juga dapat menerima keadaan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Berbagai-bagai berwarna-warna model, tapi di situ adalah tempat latihan untuk dapat menerima, dan juga untuk melatih menahan sabar, dan juga dalam konteks belajar-belajar untuk bisa senantiasa nanti sama-sama, wabil khusus kami pribadi, untuk dapat berakhlak yang mulia sebagaimana yang telah diajarkan oleh Abuya. Dan juga pesantren Wahidul Qahar itu berbeda dengan pesantren-pesantren lain. Biasanya abu-abu pimpinan-pimpinan pesantren itu membuat pesantren sudah alim, baru dibuat pesantren. Jadi pimpinan pesantren Wahidul Qahar itu tidak alim, jadi dibuat pesantren. Nah, jadi tujuannya agar senantiasa dapat belajar-belajar, untuk dapat kita beribadah, bermuamalah, maka itu dibuat pesantren. Jadi dari itu juga agak sedikit berbeda dalam konteks membuat pesantren itu. Yang lain membuat pesantren karena sudah alim, dia buka pesantren. Kami sendiri tidak alim dan memberanikan diri membuka pesantren, maka itu bukan untuk orang, tapi untuk kami pribadi. Jadi boleh Pak? Nah, jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami, dan terima kasih banyak kepada Abah yang telah berpartisipasi untuk menyampaikan visi misi Wahidul Qahar di Darul Quran. Ini tandanya mitra yang baik. Jadi kami bukan bersaing, tapi kami bersanding. Iya kak. Itu baik. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Abu Wahidul Qahar yang telah menyampaikan apa itu untuk kegunaan didirikan pesantren. Itulah sama-sama kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Abu Wahidul Qahar. Selanjutnya mari sama-sama kita membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, mendengar dengan seksama kalam hikmah langsung dari wali agama Aceh, Abuya Murabi kita. Kepada Abuya, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul-kumpul di pesantren Darul Quran di bawah pimpinan Abah Khairul Sattar. Hadir bersama kita Bapak Saman dan juga Bapak Kapolsek Labuan Haji Barat dan juga Bapak lainnya, para guru-guru kita, guru muda-muda, para hadirin hadirat sekalian. Jadi saya kira-kira 2 bulan yang lalu saya berzikir di Istana Malik Mahmud Wali Nangro di Banda Aceh bersama jemaah. Lalu tiba-tiba oleh Gubernur yaitu Mudakir Manap dengan Malik Mahmud dan juga dengan Ketua KPA menunjuk saya sebagai wali agama dan juga raja-raja ke-1 raja mulai dari Singkil sampai Tuming menunjuk saya sebagai mufti Malikul Adil. Kayaknya saya tidak berbesar hati atau bergembira, tapi juga saya merasa gundah dengan penunjukan itu. Apa yang harus saya lakukan sebagai wali agama? Jadi di Aceh hampir 3 juta umat Islam. Lalu yang sembahyang dengan yang tidak sembahyang, banyak yang tidak sembahyang. Umpamanya saja di PAUD ini, yang sembahyang dengan tidak sembahyang. Jadi umur 14 tahun balik, perempuan 12 tahun balik, itu sudah wajib sembahyang. Saya akan tanyakan pada ibu-ibu di PAUD, mana yang banyak yang sembahyang dengan yang tidak sembahyang? Banyak yang tidak sembahyang. Ini kita jawab sendiri, karena Rasulullah mengatakan as-salatu ibaduddin, bahkan akamaha aman akamaha maka akamandi. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang sembahyang berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang meruntuh agama. Jadi di PAU atau di Labuan Haji, mana yang banyak yang meruntuh agama dan yang membangun agama, mendirikan agama? Banyak yang meruntuh. Jadi makanya Islam agama kita ini sekadar nama, tapi melakukan itu tidak ada sama sekali.
Saya pergi Brunei menemui Menteri Pendidikan Brunei. Tadi orang Brunei mengatakan kalau di Aceh, di Indonesia ini Muslimnya banyak, Islamnya kurang. Jadi kalau di Brunei Muslim banyak, Islam banyak. Jadi itu kata beliau. Jadi kita melihat kalau di Brunei, Raja Brunei, pejabat-pejabat tinggi masuk masjid, keluar masjid, lebih pada sembahyang Jumat. Tapi kalau kita di sini, camat-camat berdiri di belakang, ada pergi Jumat tapi di belakang, tidak ada di saf depan. Dia malu-malu melakukan ibadah. Kecil pun demikian juga, kecuali kecil bau, kecuali kecil dari belakang-belakang. Jadi tidak ada yang memberi semangat, tidak ada yang mendorong supaya mereka melakukan salat yang baik. Jadi kepada ibu-ibu yang pertama, bapak, kita wajib memberitahu, menyampaikan, mengajarkan keimanan, akidah pada anak kita, dan juga hukum syarat paling kurang mengenai salat, syarat rukun salat. Jadi supaya dia tahu salat, syaratnya dan rukunnya, yaitu rukun yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, dia tahu melakukannya. Apa itu tamanina, apa sujud, bagaimana cara sujud yang baik, begitu juga rukuk dan lain sebagainya. Bagaimana itu melafadzkan lafaz Fatihah sesuai dengan makhraj dan tajwid. Nah, itu diajarkan. Dan juga mengenai akidah, bagaimana kita beriman kepada Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Begitu juga Nabi, sifat-sifat Nabi yang wajib, yang haram, yang wajib, yang harus, yang mustahil. Dan sedikit kita membicarakan mengenai hari akhirat, apa itu mati, apa itu mahsyar, apa itu surga, apa itu neraka. Jadi ini kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita sendiri. Kadang-kadang kita yang tua-tua tidak tahu. Cuma yang tahu-tahu perempuan dan tua ini bagaimana gulai masam padeh, itu tahu dia. Bagaimana membuat gulai bersantan, nah itu tahu. Nah, jadi ini perlu. Jadi kalau kita bisa beriman, berakidah, dan melakukan yaitu salat yang baik, akan menumbuhkan akhlak-akhlak yang bagus, akan mendahirkan ma'rifat tauhid yang hakiki. Jadi kalau kita sudah mempunyai akhlak yang baik, ma'rifat dengan tauhid hakiki, berarti itu kita sudah berhasil dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita harus bercita-cita anak kita supaya dia itu dapat melakukan ibadat yang baik, salat yang baik, berakidah, dan akhlak-akhlak yang bagus dan bermakrifat. Baru negeri ini aman, negeri ini makmur,
negeri ini nantiasa dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin hadirat, untuk menciptakan akhlak yang baik, ibadat yang baik, keimanan untuk mendapatkan ma'rifat, itu tidak ada anjuran itu, perintah pada zaman Kapolsek itu tidak ada anjuran atau perintah, karena tidak ada perintah rasanya, maka dia tidak dapat memerintah. Cuma dia melarang jangan mencuri, jangan menipu, tapi untuk melakukan salat yang baik, beriman, berakhlak, bermakrifat. Nah, inilah kita tugas pribadi kita masing-masing. Saya teringat dulu apa yang wajib diajarkan yang pertama kali. Yang wajib diajarkan pertama kali yaitu mengenai Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anak Abdullah, anak daripada Siti Aminah. Lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Kemudian umur 7 tahun wajib diperintahkan anak itu salat. Umur 10 tahun kalau tidak salah maka wajib kita pukul, tapi jangan sampai berdarah. Jadi ini yang pertama tugas ibu-ibu nih. Karena umur 7 tahun, 10 tahun itu dia dekat dengan ibu-ibu. Sama ibu-ibu paling ada perintahnya Allah mandi, ya. Allah makan, itu aja. Siap-siap tuh pakaian, pergi sekolah, bapak telat, bangun ibu. Iyalah betul perintah ibu-ibu. Nah, inilah. Berarti perintah mengenai keagamaan. Nah, padahal kalau itu dapat dilakukan, kita menjadi orang yang takwa. Jadi dapat melakukan salat baik, iman yang kuat, dan juga beriman yang kokoh, bermakrifat, itu menjadi orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Allah memberikan jalan keluar. Ambo ibu-ibu sekalian, semakin tua semakin banyak rezeki. Semakin tua, atau yang memberikan yang mobil Abu CRP baru, datang lagi untuk mobil anggota unta Abu, diberikan lagi mobil. Jadi lain dan yang lain. Karena banyak rezeki itu Abu buat pesantren, baik di Bampidi, Habib bin Lian, sampai ke Talua, posko tempat tuan yang tinggal Tengku Jumat. Itu Habib yang melihat-melihat. Jadi itu kenapa rezeki itu banyak? Nah, inilah kena melatih diri supaya bisa salat baik, supaya berjamaah, khusyuk untuk hati, ikhlas dan istiqamah. Sampai akhlak bermulut dan juga gaul yang baik, akhlak yang baik, dan juga beriman, bermakrifat baik. Kalau dokter malam ini bahwa kemarin pelayanan Abah Pariwisata macam-macam hidangan, sehingga wali namrol Abu Haji, wali namrol dapat mencicipi melimpah.
Jadi supaya rahmat pada kita umat Islam khususnya di bawah semua lah kita berusaha supaya anak-anak kita dan kita. Mau tanya ke ibu-ibu, laki-laki atau suami ibu-ibu ada melakukan salat ada sembahyang? Ada jago sebelum habis matahari? Bah? Ada. Ada ibu-ibu jagoan, apa yang menjaga ibu-ibu tu pagi? Sekolah. Jadi itu dilatih. Selama kau anak-anak, kata dilatih, dibiasakan. Jadilah gadang lah mudah. Tapi kalau lah gadang di luar, kata itu hari pedulian itu payah ini melakukan karena berat. Innaha lakabiratun, sungguhnya salah itu sungguh berat. Illa alal kasyiin, kecuali yang tidak berat bagi orang yang khusyuk. Khusyuk maknanya patuh karena takut, patuh karena sayang. Jadi dia itu ada tahu ke Tuhan bahaya, patuh karena sayang, bahaya patuh karena takut. Allah dan sifat-sifat Allah dia tidak tahu. Jadi dari itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Sako Allah mau berjuang untuk melakukan salat dalam negeri, baik Pak Samad dan juga Pak Kecil, ya kan? Pak Kecil berjuang untuk memperjuangkan salat dalam wilayah beliau. Pak Kecil juga demikian. Ini semoga kita bersama-sama ya, untuk menjaga anak kita, pelihara anak kita untuk dapat mematuhi perintah Allah. Jadi kalau dia dapat mematuhi perintah Allah, nak ada tekanan, nak ada sabu-sabu, ada tekanan itu ganja, sabu-sabu dan sebagainya, dia menjadi anak yang bermanfaat. Khairun nas ma yanfa'un nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jangan anak-anak kita itu memudaratkan pada orang lain. Jadi ambo sebelum datang ada kau bertanya juga ke kawan-kawan, apa mungkin si anda? Tukar Abah Fairuz mengundang ambo untuk menyampaikan agama, menyampaikan maulid. Apa yang mau sampaikan? Jadi orang itu ada menjawab apa yang mau sampaikan. Karena mengapa bertanya itu? Karena yang disampaikannya itu nak do jadi parti ada orang, nak do jadi malih apa pertama. Kerana terasa nak berpati jadi malih untuk menyampaikan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu berjanji, saya berjanji bahwa anak-anak saya yang telah balik harus dapat melakukan salat. Pertama diajarkan salat, syarat rukun yang benar, dan juga diajarkan akidah beriman kepada Allah dan Rasul. Ya berjanji itu ibu. Kalau nak ditepati janji berharap. Nanti dari Allah lah yang lebih tahu. Cuma demikianlah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, demikian kalam hikmah dari Abuya. Syukur, terima kasih. Untuk selanjutnya berzikir yang dipimpin oleh Wali Nangko Bahron. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Amin ya Allah. Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Amin ya Allah. اللهم اجعل لساننا رطبا بذكرك آمين أبداننا حين ليت Amin ya Allah. آمين Amin ya Allah. صلى الله على سيدنا وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه Alhamdulillah, dengan berakhirnya zikir dan doa, maka berakhir acara kita pada malam berbahagia ini. Kami selaku moderator acara sekaligus pimpinan dari Al-Quran, mohon maaf ya segala kegelapan kami. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf. Mudah-mudahan saya ini selalu berkembang dan berkah ya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bang dah. Ada. Abang tak jauh ya. Foto api bang lah bang kita boleh. Hah? Ya. Bang